Selamat datang di tutorial e-learning Untidar. Fitur workshop merupakan fitur di mana mahasiswa bisa menampilkan produk yang dibuatnya, bisa berupa video, presentasi, suara, atau bentuk dokumen seperti proposal, yang kemudian bisa langsung dilihat dan dinilai oleh teman sekelas mereka. Sehingga mahasiswa tidak hanya mengumpulkan tugas, tetapi juga bisa menilai hasil kerja dari temannya. Mahasiswa akan mendapatkan nilai dari hasil tugas yang diunggah. Selain itu, mahasiswa juga bisa mendapatkan nilai dari assessment yang mereka lakukan atas tugas dari temannya. Sehingga workshop ini akan lebih interaktif karena akan banyak pendapat atau kritik dan saran yang diberikan dari teman-teman sekelasnya. Hal ini bisa menggantikan workshop yang biasanya dilakukan secara offline di dalam kelas. Pada halaman awal Elita setelah melakukan login, silakan pilih salah satu mata kuliah yang akan Bapak Ibu desain model perkuliahannya. Untuk memilih menu workshop, silakan pilih simbol yang ada di pojok kanan atas, kemudian pilih Turn Editing On. Kemudian pilih kolom pertemuan yang Bapak Ibu inginkan. Misalnya pada pertemuan terakhir, kemudian pilih Add an Activity or Resource. Kemudian Bapak Ibu bisa memilih menu Workshop. Klik Add, Workshop Name, kemudian deskripsi, kemudian grading settings. Grading settings adalah pengaturan untuk nilai. Grading strategy bisa dipilih akumulatif gradings, bisa dipilih comments, bisa dipilih number of errors, bisa dipilih rubric. Silakan pilih akumulatif grading. Kemudian grade for submission adalah nilai yang didapat oleh mahasiswa yang mensubmit tugasnya. Kemudian submission grade to pass adalah nilai minimal yang harus dicapai mahasiswa. Grade for assessment adalah nilai yang diberikan ketika mahasiswa menilai tugas dari temannya. Kemudian assessment grade to pass adalah nilai minimal dari komentar atau penilaian kepada tugas teman sekelas yang ingin diberikan. Kemudian terakhir ada decimal place in grade, jumlah desimal pada nilai. Jika nilai memiliki angka desimal, silakan dipilih jumlah desimal yang diinginkan. Kemudian submission settings. Submission settings adalah pertama, instruction for submission. Ini adalah instruksi untuk submit tugas. Bisa diisi ataupun tidak sesuai kebutuhan Bapak dan Ibu. Kemudian submission types. Terdapat dua. Yang pertama online text, di mana mahasiswa bisa memberikan keterangan pada tugas yang diunggah. Bisa dipilih required, yang artinya harus menuliskan keterangan. Jika tidak dicentang, maka tidak harus. Kedua, file attachment. Ini adalah file yang diunggah mahasiswa.
Jika harus, maka berikan tanda centang pada required di sebelah kata file attachment. Maximum number of submission attachments. Jumlah maksimum file yang bisa diupload. Kemudian, submission attachment allowed type files. Bisa dipilih jenis seperti apa. Jenis file seperti apa yang sesuai dengan tugas yang diberikan. Misal, video. Bisa dipilih seluruhnya. Kemudian, klik Save Changes. Maka jenis video apapun bisa diupload. Dan tidak bisa mengupload selain file dengan tipe video. Kemudian maximum submission attachment size, ukuran video atau ukuran file yang bisa diunggah. Kemudian late submission. Jika waktu pengunggahan tugas telah ditutup, Bapak Ibu bisa menentukan apakah mahasiswa masih bisa mengunggah tugas tersebut atau tidak. Kemudian menu selanjutnya adalah assessment settings. Di sini adalah berisi instruksi bagaimana mahasiswa memberikan nilai, misalnya seperti apa saja yang harus dinilai dari tugas, bisa diberikan instruksi pada kolom ini. Kemudian bisa memilih apakah mahasiswa tersebut bisa memberikan nilai pada tugasnya sendiri. Jika tidak, silakan dibiarkan saja. Kemudian pilih availability, waktu submission, waktu pembukaan dan penutupan silakan disesuaikan. Begitu juga waktu assessment. Assessment biasanya dimulai setelah waktu pengunggahan ditutup. Kemudian restrict access, apakah workshop ini hanya untuk kelas tertentu? Silakan pilih kelas yang dimaksud. Jika sudah, silakan klik Save and Return to Course. Maka kolom workshop ini telah ada pada kolom pertemuan yang Bapak Ibu pilih. Jika dibuka, akan muncul seperti ini. Jika tampilan seperti ini, mahasiswa belum bisa melakukan submit tugas, karena Bapak Ibu harus menyelesaikan setup phase, di mana ini adalah kolom setting untuk keseluruhan workshop. Ketika ini sudah di-setting, maka baru bisa berpindah ke kolom submission phase, di mana submission phase merupakan masa pengunggahan tugas. Jika dilihat seperti ini, silakan klik instruksi yang masih memiliki tanda silang. Kemudian lengkapi kolom yang belum terisi, seperti instruction for submission. Jika sudah, silakan klik Save and Display. Maka tanda silang tadi berubah menjadi checklist. Kemudian tanda checklist yang masih bergaris, sebaiknya Bapak Ibu juga mengklik untuk menyelesaikannya, seperti Edit Assessment Form. Menu ini adalah menu yang harus dilakukan assessment. Misalnya aspek 1 diberikan deskripsi, poin apa saja yang harusnya dinilai pada aspek 1. Kemudian model nilai, tipenya bisa berupa skala atau
poin. Kemudian bobotnya, kemudian aspek kedua, untuk maksimum grade bisa dituliskan nilai maksimum yang Bapak dan Ibu inginkan, misal 85, maka semua maximum grade dituliskan 85. Kemudian klik Save and Preview. Ketika memberikan assessment, maka tampilan seperti ini yang akan dilihat oleh mahasiswa. Aspek 1, kreativitas produk, kemudian nilai, kemudian komen, dan terakhir, kritik dan saran secara keseluruhan. Kemudian kita bisa kembali ke back to editing form. Jika Bapak Ibu ingin melakukan pengaturan ulang. Jika ingin kembali kepada forum workshop, Bapak Ibu bisa memilih presentasi produk. Jika seluruh instruksi sudah berlambangkan checklist berwarna hijau, Bapak Ibu bisa memilih switch to the next phase. Ini berarti ketika diklik, mahasiswa sudah bisa mulai untuk mengunggah tugasnya. Kemudian ini setelah selesai, Bapak Ibu tetap harus mengklik switch to next phase agar bisa berpindah ke masa assessment, kemudian sampai akhir workshop. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.